Ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Kapolda Metro Jaya menjenguk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Jadi korban bullying, siswa SD dipukul dan disekap di masjid. Ibu satu anak tewas bersimbah darah di dalam kamar. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari ledakan yang terjadi di Masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ledakan terjadi saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal ada 8 orang korban luka. Peristiwa ledakan terjadi pada Jumat siang di sebuah masjid sekolah menengah atas negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan tepatnya terjadi pada pukul 12:30 saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal, ada 8 orang yang menjadi korban dan alami luka-luka. Yang tahu yang karena tadi lagi khutbah Jumat. Di khutbah Jumat nggak tahu. Tiba-tiba meledak gitu bang? Nggak tahu secara pasti. Tapi ini abang luka karena ini ledakan juga. Nggak tahu juga karena mungkin kena kipas atau mungkin nggak tahu. Saat itu memang abang ada di lokasi. Lagi pada sholat Jumat. Itu aula atau masjid atau apa bang? Sholat Jumat sih. Di aula atau di masjid? Di masjid. Oh masjid itu ya, masjid sekolah, dalam sekolah ya? Iya. Ini lukanya di mana aja bang? Kalau saya di tangan ini agak ringan alhamdulillah. Kena serpihan atau apa? Itu kita nggak tahu juga Pak, karena memang lagi luka ya. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Tim Gegana dari Brimob Kelapa II Depok masih melokalisir tempat kejadian perkara. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sempat mendatangi lokasi kejadian, namun belum bisa dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri langsung menjenguk korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 siang. Total ada 54 siswa yang berada di rumah sakit dan sebagian besar mengalami luka bakar dan serpihan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suhedi mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta pada Jumat siang. Kedatangannya tersebut guna melihat sejumlah siswa yang menjadi korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai menjenguk dan melakukan pendataan, diketahui terdapat 54 siswa yang menjadi korban dirawat di Rumah Sakit Islam dan Yarsi Cempaka Putih. Sebagian besar, korban mengalami luka bakar dan serpihan akibat dari ledakan tersebut. Sampaikan dulu awal ya. Awal ini memang membenarkan pihak kita ya, kepolisian, Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama oleh TKP, Polislen, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya, di Gegana Brimob Polda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya dan di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja ya, sementara keterangan saya itu dulu ya.
Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada 2. Rumah sakit itu ada 2, YRC sebelah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke? Sumber ledakannya Pak? Masih dalam. Ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Kondisi korban bagaimana Pak? Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya, dan juga yang ada sudah balik. Belum, sampai sekarang jangan. Ya. Belum ada, yang lain masih tangani oleh rumah sakit. Katanya ada temuan senjata panjang juga Pak di sana. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sedang kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Ya. Kondisi lukanya gimana? Sebagian ada luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang leher dan ya. Kalau menurut informasi itu sebelum sholat Itu pas sedang khotbah ya. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya ledakan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari nasib naas yang menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Ya, dapat kami sampaikan seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat tasnya dijamret, seorang ibu yang mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Bomang dekat perempatan arah Garuda Parung, Bogor pada Selasa 4 November 2025 pagi. Dan korban dijamret oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor dari arah belakang korban. Menjamret di Jalan Bomang. Seorang ibu mengalami luka cukup parah setelah terjatuh dari sepeda motor akibat aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Bomang, tepatnya dekat perempatan arah Garuda pada Selasa pagi 4 November 2025. Kejadian itu bermula saat korban tengah melintas menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba seorang pelaku tak dikenal yang juga mengendarai motor datang dari arah belakang dan menarik tas milik korban. Aksi tersebut membuat motor korban oleng hingga terjatuh ke jalan dan mengakibatkan korban menderita luka cukup parah. Warga sekitar yang melihat kejadian kemudian melakukan pertolongan terhadap korban. Korban lalu dibawa ke tempat aman oleh warga. Akibat insiden ini, korban mengalami luka cukup parah dan kehilangan tas yang dibawa lari pelaku penjamretan. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Guro 2, Karawang Wetan pada Senin dini hari 3 November 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga akan melakukan pencurian. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh seseorang pedagang nasi goreng yang curiga dengan gerak-geriknya. Dalam rekaman CCTV yang beredar terlihat seorang pria menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga
pada sekitar pukul 3 dini hari pada Senin 3 November 2025. Pelaku terlihat berulang kali memperhatikan kondisi sekitar, diduga untuk memastikan situasi aman sebelum melancarkan aksinya. Namun tak lama pedagang nasi goreng yang tengah berjualan di dekat lokasi menyadari keanehan gerak-gerik pelaku dan langsung menegurnya. Sadar aksinya dipergoki, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung tidak ada barang yang hilang dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kendaraan terkunci saat ditinggalkan di tempat umum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Dari komplotan pencuri yang disebut rayap besi kembali beraksi di Kota Medan. Rumah warga di Jalan Juanda, Kecamatan Medan Maimun jadi sasaran aksi pada Selasa malam 3 November 2025. Pelaku menggasak sejumlah barang berharga saat rumah dalam keadaan kosong. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Selasa malam 3 November 2025. Menurut keterangan warga, sejumlah barang seperti alat elektronik, perabot rumah tangga, hingga komponen mesin mobil yang terparkir di halaman raib dibawa pelaku. Kelompok yang dikenal dengan julukan rayap besi ini diduga sudah berulang kali beraksi di wilayah Medan dan sekitarnya. Akibat dari aksi pencurian tersebut, kerugian korban diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok membobol rumah di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 1 dari 2 pelaku tersebut tewas, sementara 1 pelaku lainnya berhasil diselamatkan polisi. Peristiwa ini terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Selasa 4 November 2025 pagi. 2 pria asal Kabupaten Lampung Tengah menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok membobol rumah yang sedang kosong. Keduanya yakni bernama Edi dan rekannya Ansori alias Andi. Dalam amuk masa itu, 1 pelaku yakni Ansori alias Andi tewas, sementara pelaku bernama Edi berhasil diselamatkan polisi yang sampai mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan warga. Berdasarkan informasi, kedua pria tersebut mencoba mencuri di rumah warga Desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang dengan cara mendongkel jendela rumah. Belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah hingga menimbulkan aksi kejar-kejaran dan berakhir tragis. Tuh, kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah, nanya orang gitu, katanya mau ketemu orang Bos Jagung, dia bilangnya katanya dari room dia, gitu. Udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Ada barang yang hilang? Kebetulan belum sempat mereka ngambil, Pak. Tapi udah masuk mereka? Udah masuk ke dalam. Nah, ditanyalah sama suami saya di KTP, katanya dia banyak alasan gitu, mak ini mak itu, terus katanya udah Pak, saya ke rumah bapak aja ngobrol di situ. Nah, giliran suami saya ngambil motor mau jalan, mau diajak ke rumah, mereka berdua itu kabur sekencang-kencangnya. Nah, suami saya ikutlah ngejar pakai motor itu, kekejar sampai di dekat mau tanyakan situ sih. Udah gitu ketemu dia orang itu sama suami saya ditendang, didorong pakai kaki gitu. Mereka berdua pakai motor vario, itu suami saya akhirnya oleng kan, suami saya jatuh. Suami saya luka-luka sih, lecet-lecet. Nah, itu yang satu itu ya tadi seperti itulah keadaannya itu. Yang satunya itu ya selamat lah. Ada polisi? Ada. Itu udah begitu tok tangkap itu, ini busernya udah ini langsung dia ngambil ininya. Wah, jangan ini, buanglah tembakan langsung ke bawah. Kejadian ini memang sering di daerah sini sampai ke atas, kehilangan motor, nggak sih saya aja pernah kehilangan. Bahkan saya sendiri aja kehilangan motor di depan rumah itu malam. Nggak ketemu motornya sampai sekarang? Sampai sekarang. Apakah itu jadi kesalahan warga, Pak? Itu kemungkinan bisa juga dari situ. Misalnya apa udah sering. Dari tempat kejadian, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Jenazah pelaku yang tewas pun kini telah dievakuasi, sementara pelaku lainnya telah mendekam di sel tahanan Polsek Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional BNN melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu 5 November 2025 siang. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba meskipun petugas diserang warga sekitar saat penggerebekan. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada Rabu 5 November 2025 siang, langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba, serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba ke mobil, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya petugas memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan Sinfo TV melaporkan. Viral di media sosial rekaman CCTV dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu sore 5 November 2025. Kedua kelompok remaja ini tawuran menggunakan senjata tajam dan diduga menggunakan air keras. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Kericuhan semakin memuncak saat salah satu kelompok tampak menyiramkan cairan ke arah lawannya yang diduga merupakan air keras. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet. Warga di sekitar lokasi hanya bisa melihat para pelaku tawuran itu beraksi tanpa berbuat sesuatu, dan aksi tawuran tersebut diketahui tidak menimbulkan korban jiwa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini korbannya seorang guru SD yang kehilangan sepeda motornya saat tengah mengajar di SDN 44 Palembang. Aksi kehilangan motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa pencurian sepeda motor seorang guru yang tengah mengajar di sekolah Sabtu 1 November 2025 terekam jelas kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak dua pria berboncengan motor berhenti di tempat parkir depan pagar sekolah. Setelah korban baru saja turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam pagar, satu pelaku terlihat berjaga di atas motor sementara rekannya mengutak-ngatik kunci kontak motor korban, hingga akhirnya motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Korban, Novia, mengatakan, ia baru menyadari kalau motornya hilang ketika ingin membeli makanan di jam istirahat mengajar. Dia menduga pelaku sudah membututinya sejak di perjalanan menuju ke sekolah, sebab dari rekaman CCTV, jarak antara korban tiba di sekolah dengan pelaku sangat dekat. 7:30 itu sudah mau OTW ke sekolah. Biasanya jam 7 atau jam 7:30 itu sudah sampai sini. Nah, kebetulan kemarin tuh karena mau cepet-cepet, mau praktek ngajar juga, jadi datangnya tuh lebih cepat, kira-kira sekitar jam 6.58 gitu atau sebelumnya gitu. Terus masuk kan di parkiran tuh ada dua motor, ketiga motor saya. Udah itu saya masuk ke dalam, saya penjel dulu, ambil absen, saya lagi nulis skrip untuk mengajar. Setelah itu udah kayak biasa, ada guru lagi datang, kayak biasa, aktivitas kayak biasa. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar, itu mau beli makanan untuk anak-anak tuh udah ada lagi motornya. Saya perhatiin motornya tuh, motor yang lain ada, sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu. Jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya orang berapa?
alias itu ada 2. Apa dia ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi, yang juga mungkin kelihatannya itu. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya yang berjenis Honda Beat berwarna biru bisa kembali padanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satres Narkoba Polres Serang yang berhasil membongkar peredaran sabu dengan modus unik, di mana pelaku menyamarkan sabu dalam bungkus permen. Pelaku berinisial N, warga desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten, dibekuk petugas beserta barang bukti 50 paket sabu siap edar dengan total berat hampir 12 gram. Beginilah saat petugas Satres Narkoba Polres Serang mengamankan seorang pengedar sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku N tak mampu melakukan perlawanan saat petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah siap edar. Untuk mengelabui petugas dan warga, sabu tersebut dikemas dalam bungkus permen. Modus ini digunakan agar peredaran terlihat seperti aksesoris atau permen biasa. Namun berkat laporan masyarakat, polisi berhasil membongkar praktik tersebut. Penangkapan terjadi setelah petugas memantau gerak-gerik pelaku yang diduga menjadi perantara peredaran sabu di wilayah Cawilan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 50 paket sabu dengan berat total 11,97 gram. Setiap paket sabu dijual seharga Rp400.000. Sedangkan pelaku mendapat upah sekitar Rp50.000 untuk setiap titik penitipan barang yang diarahkan oleh bandar. Narkoba Polres Serang yang dipimpin oleh Ibda Wawan, hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara N. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda Wawan langsung mendatangi rumah saudara N. Dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Cawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana ke sana? Diedarkannya di wilayah Serang, terutama di Cawilan, Kopo. Berapa pelaku Pak yang masih dalam pengejaran dan sudah diamankan? Yang sudah diamankan 1 orang dan barang tersebut milik saudara B, inisial B, masih DPO. Pelaku sendiri pekerjaannya apa residivis atau apa? Pengangguran. Berapa lama Pak si pelaku ini melakukan pengedaran sabu itu? Hasil BAP sudah 3 bulan berjalan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial BU yang merupakan warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pertanggungjawabannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari alami perundungan dan menjadi korban bullying, siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Insiden tersebut terjadi di Masjid Haya Al-Falah di perumahan Geria Intikom, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak.
dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Pak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi di Kurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa, karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Ya, jadi kita selaku ketua RT ini, dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya di Padukuhan Bencing, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi 4 November 2025. Dan hasil pemeriksaan sementara petugas polisi mendapati adanya luka sayat pada bagian leher korban. Warga Padukuhan Mejing Wetan mendadak digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya Selasa pagi 4 November 2025. Korban berinisial R berusia 39 tahun, pertama kali ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangganya sepulang dari mengantar anak korban ke sekolah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek setempat yang langsung datang melakukan olah tempat kejadian. Kapolsek Gamping Ajun Komisaris Polisi Bowo Susilo mengatakan, korban ditemukan pada sekitar pukul 6.30 WIB oleh pembantu rumah tangganya yang baru pulang mengantar anak korban ke sekolah. Menurut AKP Bowo Susilo, saksi korban yakni pembantu rumah tangga korban menyatakan, sebelum mengantar ke sekolah, sang korban masih sempat membersihkan anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher. Dan saat ini Polsek Gamping beserta Satreskrim dari Polresta Sleman sedang melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Mejing Kidul, Ambar Ketawang. Ditemukan dua pisau di TKP dan sudah kami amankan dan kami masih dalami untuk dilaksanakan pemeriksaan sidik jari. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Dalam pemeriksaan sementara, tim Inafis Polda Yogyakarta mendapati adanya luka sayat pada leher korban. Selain itu ditemukan pula 2 pisau dapur yang kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya kakak kandung korban. Selama ini korban berinisial R merupakan single parent dengan 1 anak yang masih sekolah dasar dan bekerja wira swasta. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Meski kuat dugaan adanya pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dalam 3 bulan ke depan, ONAT akan menjalani rehabilitasi terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini merupakan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, di mana ONAT dinilai merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat. AKP Wisnu menjelaskan bahwasannya BNNP Jakarta telah menyetujui asesmen pengajuan rehabilitasi musisi sekaligus publik figur Onadio Leonardo atau Onat. Untuk selanjutnya pasca asesmen disetujui, yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Selanjutnya Onat akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Lebih lanjut, berdasarkan dari hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, Onat dinilai merupakan korban daripada penyalahgunaan narkotika dan bukan bagian dari jaringan, kurir, pengedar, terlebih bandar narkotika. Sementara itu, pelaku KR yang merupakan sosok di balik pemasok narkotika bagi Onat telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada publik figur dengan inisial OL. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyita puluhan sepeda motor diduga hasil kejahatan dari lokasi penampungan di Jalan Jermal dan Desa Tembung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyita puluhan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan dari lokasi penampungan di Jalan Jermal dan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 3 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya penampungan sepeda motor hasil curian tersebut setelah petugas berhasil menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial JF, MF, dan MA yang merupakan komplotan begal Tanjung Murawa. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor hasil kejahatan mereka dijual kepada penadahnya di kawasan Jalan Jermal dan Desa Tembung. Berbagai jenis dan merek sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya tersebut disembunyikan di dalam rumah warga. Puluhan sepeda motor tersebut kemudian diboyong ke Mapoldasu sebagai barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna, Selasa siang mengatakan, komplotan begal sadis ini sudah beraksi sebanyak 32 TKP. 12 TKP diantaranya di ruas jalan arteri Kuala Namu. Sasaran dan target aksi komplotan begal ini adalah pengendara sepeda motor yang melintas di jalanan sepi. Modus para pelaku berpura-pura menolong korban yang menyebutkan ban bocor dan oleng. Saat korban berhenti, para pelaku dengan senjata tajam mengancam dan membawa kabur sepeda motor korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadahnya dengan harga bervariasi. Riko mengaku salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. 26 unit sepeda motor diduga sebagai hasil kejahatan dari Jermal dan Medan Tembung. Untuk pelakunya 3 orang, di mana salah satunya adalah residivis. Dari 32 kali aksi yang telah dilakukan, 12 kali diantaranya di Jalan Arteri Kuala Namu. Dari hasil pengembangan akan masih ada pelaku yang kami kejar. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan.
Penemuan sesosok jasad pria bersimbah darah di dalam rumah gegerkan warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 dini hari. Selain menemukan jasad dengan kondisi mengenaskan, warga juga mendapatkan 2 unit sepeda motor jenis Matic tak jauh dari lokasi kejadian yang diduga milik pelaku pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi korban memakai kaos putih dengan posisi tertelungkup dan dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangga korban, peristiwa ini diketahui pada pukul 2.00 Senin 3 November 2025 dini hari. Namun sebelumnya korban terlihat tengah asik ngobrol bersama 2 orang temannya pada Minggu 2 November 2025 malam sekitar pukul 23.00. Ramenya tuh pas tahunnya jam 2-an pada keluar, saya nggak ikut keluar, cuman pas udah pulang laki saya tanya ada apa sih gitu, terus dibilang itu si Irul dibunuh sama temannya gitu, itu aja yang saya tahu Pak. Dia tinggal sendiri? Sendiri, biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol gitu jam 11 malam. Berapa orang bu temannya? Katanya berdua, jadi mereka bertiga di teras. Gitu. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor Matic warna hijau dengan plat nomor F3617FJY dan motor Matic warna putih dengan plat nomor B6136ZRK. Guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum kepolisian Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kembali terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang di Pasar Jombang, Tangerang Selatan, seorang pria kembali ditangkap polisi. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa. Sebuah video aksi pemerasan terhadap para pedagang di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aksi pemerasan yang meresahkan berujung pada keributan hingga para pedagang merugi jutaan rupiah. Tim Opsnal dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mendapat laporan bergerak cepat ke lokasi menggali keterangan dari para korban. Alhasil diketahui pelaku merupakan seorang pria berinisial DH yang belum lama keluar dari penjara atas kasus yang sama. Berbekal keterangan tersebut, anggota Jatanras yang dipimpin AKBP Abdul Rohim langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di kawasan Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti seperti pisau daging untuk mengancam para pedagang. Pelaku yang tak berkutik akhirnya dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk sementara pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari video seorang anak perempuan dengan kondisi mata lebam di kota Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Diduga mata anak perempuan yang merupakan siswa SD itu lebam karena mengalami penganiayaan. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan bahwa mata bocah tersebut merah dan lebam saat pulang dari sekolah. Menurut keterangan Erna, orang tua Fathiyah, dirinya sempat menanyakan penyebab lebamnya mata Fathiyah kepada guru. Tapi guru tersebut tidak tahu dan bahkan guru tersebut mengatakan mata Fathiyah lebam kebanyakan bermain handphone. Namun menurut Erna, anaknya Fathiyah jarang sekali bermain handphone. Diduga mata korban akibat dianiaya. Jemput ya, pas dari pintu sekolahan tuh ya, anak aku tuh langsung mama gitu nah. Pas itu aku jenguk tuh dia tuh sini langsung pada merah. Tapi ada lebam, sudah ada lebam belum? Lebam sudah sini. Terus? Cuman ciko itu pertamanya tuh belum jalar kan, namanya sebabnya ini putus itunya. Pembuluh darahnya. Nah kata ibu gurunya, bukan saya bu, bukan saya. Sudah ketakutan duluan. Nah pas aku nanya lagi besoknya ya, kata bu, kenapa anak saya kayak gini bu? Ininya merah-merah, kata ibu Lona tuh, ini dia tuh apa sakit mata katanya.
Kepala Sekolah SDN 150 Palembang, Eka Oktanugraha mengatakan tengah menyelidiki kasus tersebut dan sudah mengkonfirmasi kepada semua guru termasuk wali kelasnya. Bahkan, seluruh siswa dan teman sekelas Fathiah pun telah ditanyakan perihal kejadian yang dialami Fathiah, namun tidak ada yang mengetahui. Dia anak itu pada hari Senin itu datang, memang ada guru yang lihat sudah merah di matanya. Jadi mungkin wali siswanya tadi panik ke puskes kan, sudah ke puskes, mereka mendapat rujukan dari puskes itu ke rumah sakit Bunda. Nah, hasil diagnosa dari rumah puskes itu kami juga kurang tahu pastinya. Yang jelas hari Selasa anak ini minta izin lagi untuk tidak sekolah. Tidak sekolah bahwa anak ini mau dirujuk ke rumah sakit Bunda. Kemudian hari Rabu anak ini wali muridnya mengirim surat bahwa anak ini sama Fathiah tidak bisa masuk sekolah, disertakan surat undangan dari dokter tadi istirahat 3 hari. Kita memastikan kalau dari pihak sekolah tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tubuh ataupun. Kini Fathiah mengalami trauma berat jika ditanya penyebab matanya merah dan lebam, dan dirinya pun enggan pergi ke sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Medan menggerebek diduga gudang penampungan barang-barang hasil curian dan mengamankan 2 pekerja gudang. Harga barang hasil kejahatan ini dibeli pemilik gudang dengan harga murah dan bervariasi. Terungkapkan lokasi penampungan besi dan kayu diduga hasil kejahatan di Jalan Haji Anif, Deli Serdang, Sumatera Utara setelah petugas meringkus sejumlah tersangka yang dikenal dengan rayap besi dan kayu. Dari penggerebekan gudang botol tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya besi pagar, tiang besi, kusen pintu, dan jendela serta becak motor. Kapolrestabes Medan Kombes Jihan Calvin Simanjuntak mengatakan, gudang botot ini diduga sebagai penampung dan penadah barang-barang hasil kejahatan dari para pelaku rayap besi. Harga barang hasil kejahatan ini dibeli pemilik gudang dengan harga murah dan bervariasi. Lebih mencurigakan lagi, gudang penampungan ini mulai beraktivitas jual beli sekitar pukul 12.00 malam hingga subuh. Sedangkan pada siang sampai sore hari, gudang penampungan tersebut tutup. Penadah, panglong, ataupun botot ini membelinya dengan harga tertentu yang sudah disepakati. Rata-rata 1 kilogram besi itu 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Kelihatan kecil memang, tetapi ini masih berulang dan berulang. Untuk kayu dan kusen lainnya harganya 200 sampai dengan 250.000 rupiah. Polisi hingga kini masih memburu pemilik gudang penampungan barang haram tersebut yang disebut-sebut telah melarikan diri keluar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di toko elektronik dekat pertigaan Ceger, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu malam 1 November 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita melakukan aksi pencurian dengan modus mengalihkan perhatian karyawan toko. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang wanita memasuki toko peralatan listrik dan mencoba mengambil 2 rol kabel. Namun aksi pertamanya gagal setelah karyawan menyadari barang tersebut belum ada pesanan. Pelaku kemudian kembali ke toko dan melakukan modus serupa dengan memesan sejumlah barang dan meminta karyawan membuat bon, serta menyiapkan produk tas blender untuk pengalihan perhatian. Saat karyawan sibuk melayani permintaan, pelaku langsung membawa kabur 7 unit set-top box atau STB yang telah di-packing oleh pegawai toko. Usai mengambil 7 unit STB, pelaku bergegas pergi dari toko agar aksinya tidak ketahuan karyawan dan pemilik toko. Ulia Haifanisa, redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pecah kaca mobil kembali terjadi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat memecahkan kaca mobil yang terparkir dan menggasak barang berharga dalam hitungan detik.
Terekam sebuah CCTV aksi pecah kaca mobil di Jalan Sunter Karya, Timuraya, tepatnya di depan kios MTS Garage Auto Detailing Sunter, Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara. Kejadian terjadi pada Sabtu malam tanggal 1 November 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku mendatangi mobil yang sedang terparkir, lalu memecahkan kaca kanan mobil dan mengambil sebuah tas berisi laptop serta peralatan kerja senilai puluhan juta rupiah. Aksi tersebut dilakukan dalam hitungan detik sebelum pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban yang merupakan pemilik mobil langsung melaporkan peristiwa ini ke jajaran Polsek Tanjung Priuk untuk ditindaklanjuti. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil saat terparkir. Warga juga diminta untuk parkir di tempat yang aman, terpantau CCTV, dan selalu waspada terhadap modus pecah kaca yang semakin marak terjadi di wilayah Sunter. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi komplotan pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor kembali terjadi di wilayah Koja, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku terlihat beraksi terkoordinasi dan berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Terekam jelas dalam rekaman CCTV aksi 4 pelaku curanmor di Jalan Cikijang 5, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi pada Jumat malam tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk melalui akses penjalan kaki di area portal dan memantau kondisi sekitar. Tak lama 3 pelaku lainnya mengikuti dari akses motor dan langsung melakukan aksi pencurian. Dalam waktu singkat mereka berhasil membawa kabur 1 unit motor Vario dengan nomor polisi B3241UOC yang terparkir di depan rumah korban. Setelah kejadian ini korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke jajaran Polsek Koja untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau warga untuk selalu waspada dan memasang kunci ganda serta GPS pada kendaraan bermotor. Parkirkan kendaraan di tempat yang aman dan terpantau CCTV untuk menghindari aksi kejahatan serupa. Semoga para pelaku dapat segera dikejar dan ditangkap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja mengalami luka serius akibat tawuran antar kelompok di wilayah Pasir Putih, Kota Depok pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Kedua korban diketahui merupakan anak di bawah umur yang tidak bersekolah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kejadian bermula sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika 2 korban DF 14 tahun dan JB 15 tahun bersama 8 rekannya berkumpul di kawasan Pasir Putih. Mereka berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah janjian melalui akun Instagram. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kelompok korban berangkat menuju SMP Bina Mandiri di Kelurahan Bedahan. Sesampainya di lokasi, kelompok korban berhadapan dengan kelompok lawan yang datang dengan sekitar 10 sepeda motor. Karena kalah jumlah, kelompok korban memilih melarikan diri. Namun naas saat melintas di depan MTS An-Nur di Jalan Kekupu, Pasir Putih, mereka diserang dari belakang. Pelaku menusuk JB menggunakan senjata tajam hingga korban dan rekannya terjatuh dari motor dan mengalami luka berat. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa sebelumnya terjadi tawuran antara 2 kelompok remaja yang janjian melalui media sosial. Kelompok korban berjumlah 10 orang kalah jumlah dengan kelompok lawan. Kelompok korban pun melarikan diri dengan sepeda motor dan dikejar oleh kelompok pelaku. Naas korban dibacok dari belakang dan terjatuh. Jadi memang terjadi tawuran tersebut pada hari Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 8 malam ya, 20.00. Jadi memang korban dan pelaku berjanjian di media sosial untuk bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian mereka berjanji ketemu. Setelah bertemu dikarenakan korban kalah jauh anggota dari pelaku, kemudian korban melarikan diri ke arah MTS dengan mengendarai sepeda motor ke arah MTS An-Nur daerah Sawangan, Pasir Putih. Setelah bertemu dan dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku membacok punggung korban yang berboncengan pada saat itu hingga jatuh. Kemudian setelah jatuh,
dua korban diketahui langsung dibacok atau dianiaya oleh para pelaku ya. Ya, dua korban tersebut diketahui sudah berdarah ya ketika terjatuh di jalanan. Korban pada saat itu terluka, yang satu terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian satu lagi terluka di bagian wajah ataupun ada sekujur memar di wajahnya. Kedua korban saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Depok, dan tidak benar bahwa memang ada satu yang meninggal atau tewas. Jadi kedua korban masih dalam keadaan hidup dan keduanya masih dalam perawatan di RSUD Depok. Ya, saat ini memang masih kami dalami motif dari penganiayaan ataupun tawuran yang terjadi di Sawangan, dan tentu saja pelaku yang melakukan penganiayaan pada korban terus kami lakukan pencarian ya. Keduanya pun menjadi bulan-bulanan kelompok pelaku. Diketahui satu korban kritis dibacok di bagian punggung, sementara lainnya luka di bagian wajah dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hingga kini para pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.